Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Adapun yang menjadi judul pada tausiah singkat kita pada subuh kali ini adalah puasa dan persatuan umat. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun kedua Hijriyah kita sama-sama mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain peristiwa ini, kita juga mengetahui bahwa pada tahun tersebut Rasulullah dan kaum muslimin menghadapi sebuah peperangan besar yang disebut dengan Yaumul Furqan, yaitu perang Badar. Perang ini terjadi pada hari ke-17 di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Perang ini adalah perang yang tidak pernah diduga sama sekali oleh kaum muslimin pada saat itu. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat awalnya meninggalkan kota Madinah berniat untuk menghalang, untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan tatkala mereka pulang dari negeri Syam menuju Mekah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak Rasulullah dan kaum muslimin pada saat itu tidak bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan, tapi justru bertemu dengan pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal yang membawa prajurit sekitar 1.000 orang. Karena tidak siap berperang, jumlah mereka pun sedikit, ya. Dikatakan oleh para ulama sejarah, Rasulullah pada saat itu keluar dari kota Madinah hanya membawa 2 ekor kuda saja dan membawa 70 ekor unta yang para sahabat naik bergantian 2-3 orang. Sebegitulah mereka tidak siap menghadapi sebuah pertempuran, menghadapi pasukan yang bersenjata lengkap, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dan Rasulullah menjawab,
merekalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dan kemudian malaikat Jibril pun berkata, begitu pula dari kalangan malaikat. Sebaik-baik malaikat adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ikut serta membantu kaum muslimin berperang di perang Badar. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam yang kita tahu bersama malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Rasulullah juga ikut berperang pada saat itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, berbuat sesuka kalian, kepada orang-orang Badar. Berbuatlah sesuka kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Berbuatlah sesuka hati kalian, karena telah kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah istimewanya para alumni perang Badar. Mereka adalah sebaik-baik manusia, dan dosa-dosa mereka di masa yang akan datang telah Allah ampuni. Bukan masa lalu saja, masa yang akan datang. Bahkan mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia-manusia pilihan ini, setelah perang Badar selesai dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan harta rampasan perang. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan asbab atau sebab turunnya surah Al-Anfal, yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anfal, tentang harta rampasan perang. Ibnu Katsir meriwayatkan dari Imam Ahmad, dari Ibnu Ishaq, dari sahabat Ubadah As-Samit. Suatu ketika sahabat Ubadah As-Samit ditanya, apa yang menyebabkan turunnya surah Al-Anfal? Sahabat Ubadah As-Samit menjawab, ketika perang hampir usai, para musuh melarikan diri, para sahabat waktu itu terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka fokus menghalau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang melarikan diri. Kelompok yang kedua, mereka fokus mengumpulkan harta-harta yang ditinggal pergi oleh musuh-musuh Allah. Dan kelompok yang ketiga, mereka fokus menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian tatkala perang selesai, di hadapan mereka ada harta rampasan perang. 3 kelompok ini berselisih. Terjadi perselisihan di antara para sahabat. Kelompok pertama yang mengejar musuh mengatakan, kamilah yang berhak mendapatkan harta rampasan perang ini. Kelompok kedua yang mengumpulkan harta rampasan perang pun mengatakan, kami yang berhak. Dan juga kelompok ketiga yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kami yang berhak. Sehingga waktu itu sahabat Ubadah As-Samit mengatakan, buruklah akhlak kami tatkala berbicara tentang pembagian harta rampasan perang. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut harta itu dari kami dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa dikatakan harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Dan kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan yang diikuti kaum muslimin pada saat itu. Nah, yang menarik, ketika mereka bertanya tentang harta rampasan perang, di ayat berikutnya Allah tidak memberikan penjelasan bagaimana cara membagi harta rampasan perang. Sebagai ilustrasi, kita memberikan kue kepada anak kita. Kita punya 3 orang anak, kita berikan kepada mereka kue. Dan kemudian mereka berebut kue itu.
Anak yang pertama mengatakan, abang yang harusnya lebih banyak. Anak yang kedua mengatakan, enggak, saya yang harusnya lebih banyak, saya lapar. Anak yang ketiga mengatakan, saya kan bungsu, saya seharusnya yang lebih banyak. Akhirnya mereka kembali kepada orang tua mereka, ayah tolong bagi kue ini, gimana yang betul baginya? Kita akan menjawab, begini cara baginya. Anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, anak ketiga dapat sekian. Kenapa? Yang mereka tanya adalah cara pembagian kue. Nah, ketika para sahabat bertanya tentang cara pembagian harta rampasan perang, Allah tidak menjawab langsung. Surah Al-Anfal ada 75 ayat. Allah baru menjawab pertanyaan mereka di ayat ke-41 nanti. Tapi apa jawaban Allah? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya harta itu milik Allah dan milik Rasulnya. Fattaqullah. Allah justru memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan sesama kalian yang telah terjadi perselisihan di antara sesama kalian. Nah, yang menarik, Allah tidak mengatakan fa aslihu dzata bainikum wattaqullah. Allah tidak mengatakan perbaiki hubungan sesama kalian dan kemudian bertakwalah. Tapi Allah mengatakan bertakwalah kalian dan kemudian perbaikilah hubungan sesama kalian. Takwa dulu baru perbaiki hubungan sesama kalian. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari surah ini, dari kisah ini? Bahwa persatuan, diperbaikinya hubungan sesama kaum muslimin tidak akan pernah bisa dicapai tanpa ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka dulu untuk bertakwa. Karena dengan bekal takwa itulah hubungan sesama mereka bisa kembali diperbaiki. Yang sebelumnya mereka telah berselisih tentang bagaimana cara membagi harta rampasan perang. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian pertanyaannya, apa hubungan antara puasa dengan persatuan umat? Kita sama-sama menghafal ayat yang di sana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Di ayat ke-183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga dengan ibadah puasa itu engkau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Tidak sedikit di antara kaum muslimin tatkala selesai bulan Ramadan, tatkala mereka selesai melaksanakan ibadah puasa, mereka merasa aku sudah menjadi orang bertakwa. Bahkan tidak jarang di antara penceramah-penceramah khutbah-khutbah hari raya mengatakan bahwa pada hari ini kita laksana seorang bayi yang baru lahir, yang tidak lagi memiliki dosa. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan tidak sedikit kemudian kaum muslimin mengira dengan ibadah puasa mereka selama sebulan, kami telah menjadi hamba yang bertakwa. Dan takwa itu selalu saja mereka ukur dengan kualitas hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang di antara kaum muslimin mengukur derajat ketakwaan itu dengan seberapa baik kualitas hubungan mereka dengan sesama manusia. Di antara kita sudah berpuluh-puluh kali melaksanakan ibadah puasa. Tapi sampai hari ini persatuan umat Islam itu masih menjadi PR besar bagi kita. Apa kemudian yang menyebabkan persatuan umat ini tidak kunjung kita capai? Maka mari kita belajar dari kisah Rasulullah SAW tadi ketika mereka melakukan perang Badar. Tatkala mereka berselisih, tatkala mereka berdebat tentang bagaimana membagi harta rampasan perang, Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah kepada mereka, fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perbaikilah hubungan sesama kalian.
Dan kalau pada hari ini kita sudah berulang kali melaksanakan ibadah puasa, tapi di antara sesama kaum muslimin tidak pernah terjadi yang namanya persatuan, maka ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana hasil Ramadan kita? Dari Ramadan ke Ramadan, dari bulan puasa ke bulan puasa, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berkali-kali kita melaksanakan ibadah puasa, tapi persatuan umat masih seperti ini saja. Kita masih saja diribut dengan persoalan-persoalan cabang. Dan ini menjadi persoalan yang sebenarnya cukup memalukan. Contoh misalkan, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Apa yang diributkan oleh kaum muslimin? Jumlah rakaat salat tarawih 8-20. Nah, yang menarik, kalau yang berdebat tentang jumlah rakaat salat tarawih 8 dan 20, yang berdebat siapa? Yang karuso, yang jak semayang, yang hana semayang tarawih hana karu. Karu semayang tan, yang karuso, yang jak masjid. Yang bertengkar kunut tak kunut siapa? Tentu yang pergi sholat subuh ke masjid. Yang hana semayang subuh hana karuji. Jadi justru yang bertengkar itu siapa? Orang yang rajin ke masjid, bukan orang yang tak ke masjid. Orang yang beribadah, orang yang taat, justru mereka yang bertengkar. Justru kita yang bertengkar, bukan orang yang tidak melaksanakan sholat. Kan cukup aneh sebenarnya. Nah, pertanyaannya, mengapa kita sering ke masjid tapi kita bisa bertengkar? Bahkan tak jarang kemudian di masjid-masjid tertentu, di antara pengurus masjid bisa bertengkar. Pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan para ustadz, para tengku, para kiai yang mereka berceramah dari mimbar ke mimbar, mereka pun bertengkar. Kenapa bisa bertengkar? Pertanyaan besar tentang hasil dari Ramadan kita. Karena tentu saja kita bisa dengan mudah memperbaiki hubungan sesama kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal, kalau mereka memiliki bekal takwa. Tapi tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa memperbaiki hubungan sesama kita. Pernah suatu ketika di Mesir, sama seperti kita juga, Pak. Artinya masalah-masalah seperti ini tidak hanya terjadi di negara kita, tidak hanya terjadi di negeri kita, tidak hanya terjadi di kampung kita. Menjelang Ramadan, ada sebuah masjid di Mesir, jamaahnya bertengkar di dalam masjid, berdebat tentang jumlah rakaat salat tarawih 8 atau 20. Dan kemudian datanglah seorang ulama pada saat itu yang bernama Hasan Al-Banna rahimahullahu ta'ala, dan kemudian dia hadir dan bertanya kepada orang-orang yang bertengkar di dalam masjid itu, menurut kalian apa hukumnya sholat tarawih? Para jamaah sepakat menjawab, sunat. Sunat sholat tarawih. Kemudian beliau bertanya kembali, apa hukumnya saling mencela, bertengkar di dalam masjid Allah? Mulai mereka menjawab satu persatu, haram. Bagaimana mungkin kalian bisa melakukan perkara yang Allah haramkan untuk membahas perkara yang Allah sunnahkan? Ternyata pakai but sunnah, tapi dengan cara yang Allah haramkan, kita bertengkar, Allah tidak suka. Tapi entah mengapa kita seperti ini. Inilah kemudian salah satu hikmah mengapa dalam surah Ali Imran di ayat ke-102, sebelum Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Allah awali perintah ini dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah awali dulu dengan perintah untuk hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan seorang muslim.
Baru kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kemudian mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir di dalam kitabnya Mukhtasar Tarikh Dimashq, yang beliau menceritakan pada suatu ketika kami pernah keluar bersama guru kami untuk mengantarkan jenazah. Dan kemudian ketika sampai di tengah jalan, mereka melihat ada sekawanan anjing, sekelompok anjing. Begitu rukun di antara mereka, bercanda, bermain-main. Dan kemudian guru mereka mengatakan, perhatikanlah anjing-anjing ini. Alangkah indah sekali akhlak di antara mereka. Lalu tatkala pulang dari prosesi mengantar jenazah, mereka melewati jalan yang sama dan mereka kembali menemukan kumpulan anjing tadi. Ternyata di tengah-tengah anjing itu sudah ada bangkai. Apa yang terjadi? Mereka saling mencakar. Mereka bertengkar. Berebut apa? Berebut bangkai. Apa kata beliau? Perhatikan anjing-anjing itu. Jika kalian berebut dunia, maka kalian akan bertengkar, saling mencakar satu sama lain. Tapi jikalau bekal kalian adalah takwa, maka pastilah kalian akan selalu rukun, damai selalu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tak lama lagi Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan usia kita untuk bertemu dengan bulan agung ini. Tapi selain kita berharap kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini, mari kemudian kita persiapkan diri kita agar di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa yang sesungguhnya. Manusia-manusia yang bertakwa yang sesungguhnya. Bertakwa bukan hanya kita mencoba untuk memperbaiki sholat kita, yang penting long kalau semayang. Bukan hanya orang-orang yang mencoba memperbaiki puasa saja, yang penting saya sudah puasa. Bukan hanya orang-orang yang mencoba untuk meningkatkan kualitas hubungan dia kepada Allah saja, bukan itu. Tapi justru yang menjadi PR besar adalah bagaimana ketakwaan yang nantinya kita bisa peroleh. Salah satunya melalui sarana ibadah puasa. Itu bisa mengantarkan kita kepada persatuan umat yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya kalau kita bercerita tentang perselisihan, jangankan kita, para sahabat dulu pun mereka pernah berselisih paham. Padahal waktu itu Rasulullah masih hidup. Kalau bapak dan ibu tidak percaya, silakan buka kisah Bani Quraidah. Mereka berselisih tatkala mereka dalam perjalanan menuju perkampungan Bani Quraidah, tatkala hendak melakukan peperangan Bani Quraidah setelah perang Khandaq terjadi. Sahabat Zaid bin Thabit juga pernah berselisih dengan Abdullah bin Abbas terkait dengan ilmu waris, berselisih tajam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga pernah berselisih, berbeda pendapat dengan Khalifah Utsman bin Affan. Begitu juga dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka semua pernah berselisih. Mereka semua pernah berbeda pendapat. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup. Dan kita juga melihat bagaimana ulama-ulama kita, para imam mazhab, mereka juga berbeda pendapat. Mereka jauh lebih alim daripada kita. Mereka jauh lebih bertakwa daripada kita. Bisakah mereka menyatukan pendapat mereka? Enggak bisa. Tidak akan pernah bisa. Lantas kita ilmu jauh di bawah mereka, ketakwaan jauh di bawah mereka, mencoba untuk menyatukan pendapat, mustahil. Tapi mengapa kita mencontoh sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, mencoba-coba untuk menyatukan pendapat, tapi kita tidak pernah mencontoh apa yang telah mereka lakukan, yaitu memberikan toleransi kepada saudara kita untuk berbeda pendapat.
melakukan akhlak yang baik, menampilkan akhlak yang baik kepada saudara-saudara kita yang berbeda pendapat dengan kita. Mereka telah mencontohkan, mengapa kita tidak bisa meniru mereka? Tapi justru kita mencoba melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka bisa lakukan masa lalu. Nah, sekali lagi, semoga dengan momentum Ramadan ini kita bisa mencapai ketakwaan yang sempurna, yang dengan ketakwaan itu kita bisa mencapai persatuan umat. Karena sesungguhnya tanpa bekal takwa mustahil kita bisa mencapai persatuan umat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita tidak pernah bersatu, maka selama itu pula kita tidak akan pernah memiliki izzah. Kita tidak akan pernah memiliki kemuliaan di hadapan umat-umat yang lain. Walaupun pada hari ini kita mayoritas, walaupun pada hari ini jumlah kita terbanyak. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.